Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membuat atau membagikan resep risoles isi wortel aja ya. Ini sangat mudah banget dan modalnya juga sangat murah ya. Rasanya dijamin ya, pasti enak. Dan kalau dijual juga pastinya laku ya. Satu mika ini isi 3, biasanya saya jual dengan harga 5 ribuan ya. Langsung saja kita menuju proses pembuatan. Siapkan 500 gram tepung terigu. Ini saya menggunakan segitiga biru ya. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula, garam secukupnya saja, 1 bungkus masako ya, dan 1 liter air. Kita masukkannya secara bertahap saja ya. Kemudian kita aduk hingga terigunya larut dengan air ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Aduk kembali hingga telurnya tercampur dengan adonan ya. Setelah itu adonannya kita saring ya. Kemudian kita saring ya, hingga tepung terigunya tidak ada lagi gerindilan ya. Nah, setelah seperti ini, adonannya siap untuk digunakan ya. Kemudian adonannya siap untuk dicetak ya. Ini teflonnya saya beri sedikit minyak ya. Kemudian saya tuangin adonannya ya. Kemudian kita cetak adonan hingga semua adonannya habis ya. Dan inilah hasilnya ya. Kulit risoles yang sudah dicetak. Satu resep ini bisa menghasilkan 30 biji ya. Dan hasilnya sangat lentur seperti ini ya. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita membuat isian ya. Membuat isiannya kita siapkan bahan-bahannya, yaitu 1 sendok mentega. Kemudian kita cairkan ya. Setelah menteganya mencair seperti ini, kemudian kita masukkan atau kita tambahkan 4 siung bawang putih. Ini bawang putihnya yang sudah dihaluskan ya, atau dicincang halus. Kemudian kita tumis hingga bawang putihnya harum ya. Setelah bawang putihnya harum, kemudian kita tambahkan 250 gram wortel yang sudah dipotong panjang seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan bahan selanjutnya, yaitu 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita aduk hingga tercampur. Setelah tercampur seperti ini, kita tambahkan atau kita masukkan 2
250 ml air. Kemudian kita aduk ya. Ini menggunakan api kecil saja ya. Kemudian kita masukkan atau kita tambahkan 1/4 sendok garam, lada secukupnya, micin secukupnya, dan 4 sendok makan susu kental manis. Kemudian kita aduk hingga tercampur dengan rata. Setelah itu kita masak hingga mengental ya. Setelah mengental seperti ini, kita tambahkan daun bawang dan daun seledri secukupnya saja ya. Ini opsional, bisa diberi atau ditiadakan ya. Kemudian kita aduk lagi hingga semua bahannya tercampur dan adonannya mengental seperti ini ya. Tes rasa, bila ada yang kurang bisa ditambahkan ya. Hasil akhirnya seperti ini ya. Nanti bila didiamkan akan mengental sendiri ya. Kemudian kita cetak atau kita isi kulit risolesnya ya. Nah, cara mengisinya seperti ini saja ya. Kemudian kita lakukan hingga semua kulit risolesnya terisi dengan bahan isian ya. Untuk isian bisa disesuaikan ya, bisa ditambahkan dengan ayam suwir ataupun bisa ditambahkan dengan telur ya. Setelah semua adonannya berbentuk seperti risoles, kemudian kita buat bahan pencelupnya ya, yang terdiri dari 200 gram tepung terigu, kemudian ditambahkan garam secukupnya, dan kita tambahkan air ya, secukupnya saja. Untuk konsisten adonan tepungnya, jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer ya. Jadi sedang-sedang saja ya. Nah, seperti ini konsisten adonan tepungnya ya, sebagai alat pencelupnya. Setelah itu kita balur risoles dengan bahan pencelup. Kemudian kita gulingkan risoles ke dalam tepung panir ya. Kemudian kita ratakan dan lakukan hingga semua risolesnya terbaluri dengan tepung panir ya. Dan inilah hasilnya ya. Semua risoles yang sudah dibaluri dengan tepung panir. Kemudian siap untuk digoreng ya. Kemudian kita goreng hingga matang ya. Setelah risolesnya berwarna kuning keemasan seperti ini, kemudian kita angkat dan tiriskan ya. Kemudian kita lakukan hingga semua risolesnya
matang semua ya, atau risolesnya sudah digoreng semuanya ya. Dan inilah hasilnya ya, risoles yang sudah digoreng. Kemudian siap untuk dikemas ya. Ini saya kemas menggunakan mika ukuran 4x ya, dengan isi 3 buah risoles ya. Nah, seperti ini cara saya menjualnya ya. Kemudian bisa ditambahkan dengan cabai rawit ya. Tapi biasanya saya untuk bahan sebagai pelengkapnya biasanya saya menggunakan bumbu kacang. Tapi persediaan bumbu kacangnya berhubung habis, ini saya beri cabai rawit saja ya. Ini pun sudah enak ya. Mungkin cukup sekian saja ya tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.